Baik, baik ibu-ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, para hadirin kajian rutin, kajian intensif Jumat pagi rahimakumullah. Alhamdulillah setelah libur 3 pekan Ibu Ab ya. Libur Idul Adha dan juga berbarengan dengan ujian tahsin. Alhamdulillah hari ini kita bisa memulai lagi kajian rutin kita 1 pekan sekali membahas kitab At-Tadhhib fi adillati matnil ghayati wat taqrib yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Kita sudah sampai di dalam pembahasan salat. Masih Bu, apa sudah selesai salat? Karena liburnya panjang saya lupa. Terakhir kalau nggak salah masalah zakat. 205, baik. Zakat peternakan. Sekarang kita bahas orang-orang yang berhak menerima zakat. Begitu Ibu, betul? Baik. Di sini judulnya Faslun, pasal tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat dikatakan di sini tudfa'u az-zakatu. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis buku ini, mudah-mudahan Allah merahmatinya, tudfa'u az-zakatu. Dibayarkan zakat itu ila ke al-asnab as-samaniyah, 8 kelompok. Sinfun jenis, thamaniyah 8, asnab jenis-jenis, as-samaniyah yang 8. Jadi ada jenis, ada 8 jenis orang yang berhak mendapatkan yang namanya zakat. Alladzina, yang mana zakarahumullahu ta'ala, Allah telah menyebutkan 8 kelompok itu di dalam kitabihil aziz, yaitu di dalam Al-Quran. Jadi 8 kelompok ini bukan hasil ijtihad ulama ibu-ibu sekalian ya, tetapi memang dia tekstual yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Siapa saja mereka? Di surat apa Ibu ini? At-Taubah ya, ayat 60 Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sedekah itu, kata Allah, hanyalah untuk orang-orang fakir. Saya yakin ibu-ibu masih ingat definisi fakir, mereka yang pemasukan bulanannya kurang dari 50% standar hidup minimal. Kalau standar hidup minimal itu adalah 4 juta, mereka hanya mendapatkan pemasukan dari pekerjaannya 1 juta 1 bulan. Ada nggak yang begitu? Menurut ibu-ibu ada tidak di antara saudara-saudara kita yang pemasukannya 1 juta 1 bulan atau 1.500.000 1 bulan? Ada atau tidak? Ada, banyak. Berarti kalau itu menjadi tumpuan satu-satunya dalam kehidupan dia, itu bisa kita definisikan dia apa Ibu? Fakir. Tetapi kan alhamdulillahnya kadang dia punya apa namanya, dari istilahnya satu lubang dia dapat 1,5, di tempat yang lain dia dapat 600 dan lain sebagainya, sehingga dari kefakiran terangkat menjadi kemiskinan. Kemiskinan sudah sering kita bahas, hanya bisa memenuhi 50% dari kebutuhan minimal.
Kalau dia kebutuhan dalam satu bulan 3 juta, dia hanya dapat 1,5, 1,6 misalnya kan. Kebutuhan dalam satu bulan 4 juta, dia hanya bisa dapat 2 juta, misalnya 2,1 dan lain sebagainya. Ini kita sebut dengan apa Ibu? Miskin. Jadi kondisi fakir lebih ekstrim daripada miskin ya. Oleh karenanya Nabi berlindung dari kefakiran, tetapi Nabi berdoa agar kelak pada hari kiamat dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Karena kalau fakir dekat dengan kekafiran. Betul, bahaya kan gitu. Karena ini kondisi yang sangat berbahaya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Itu Nabi sandingkan dua kata itu di zikir pagi ya. Ibu-ibu baca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Itu minimal kita baca pagi hari 3 kali, sore hari kita baca 3 kali. Sunnahnya begitu. Pagi 3, sore 3. Memberikan kepada kita satu isyarat bahwa kefakiran itu kondisi yang berbahaya. Kita harus berusaha naik dari apa level itu, karena berpotensi mengguncangkan atau apa itu Ibu, mengguncangkan iman, mengguncangkan keyakinan dan lain sebagainya. Oleh karenanya kefakiran disandingkan dengan apa? Dengan kekufuran. Dan memang masya Allah ya, bahasanya juga mirip-mirip ya, cuman bedanya yang satu pakai qaf, yang satu pakai kaf. Itu jelas ibu-ibu? Baik. Yang satu pakai kaf, yang satu pakai fa, faqr. Enggak sih, beda ya ibu ya. Yang di tengahnya saja sudah beda. Kalau kufrun tengahnya fa, kalau faqr tengahnya qaf. Huruf awalnya jelas beda. Yang satu kaf, yang satu fa. Ya, baik. Tapi kayaknya kalau didengar kayak mirip-mirip ya. Kufur, faqr. Kufur, faqr. Faqo. Baik. Itu kelompok pertama yang mendapatkan sedekah. Saya pernah bilang ke ibu bahwa 7 kelompok ini nggak harus diratakan. Kalau saya cuman wajib zakat misalnya, saya cuman punya nisab 85 gram emas. Sudah 1 tahun. Berarti zakat saya hanya sekitar 2, betul tidak? 85 juta. Misalnya 85 juta, berarti kan zakat saya hanya 2, berapa tuh? 2,85 kan 8.500.000. Ya, cuman 2,1 lewat dikit. Betul atau tidak? Kalau saya punya uang 85 juta hari ini misal, hari ini saya punya uang 85 juta. Itu saya sudah disebut nisab, betul? Betul. Setahun kemudian, kalau bulan ini adalah bulan Zulhijjah, tahun depan ketemu Zulhijjah lagi, haul bukan? Haul. Kalau ternyata uangnya masih 85 juta, berapa kewajiban zakat saya? 2,1 juta. Boleh nggak saya kasih ke 1 orang saja? Mana yang lebih utama? Saya kasih ke 1 orang yang fakir atau 2,1 bagi 10? 1. Karena kalau dibagi 10 apalagi bagi 20, ya saya nggak akan mengangkat level dia dari apa? Kefakiran ya. Tahun ke tahun dia cuman berharap kita berikan sesuatu. Tapi kalau saya katakan ini ada zakat saya, alhamdulillah 5 juta tahun ini. Ya, ini kamu pakai ya buat merintis usaha kecil-kecilan. Tapi saya pengen ada laporannya loh, walaupun sederhana dari WA bahwa usahanya sudah dijalankan. Oh iya Pak, saya memang punya keinginan membuat mie ayam depan rumah, tapi belum ada mau. Oh iya, nggak masalah, dibuatlah sekarang. Nanti saya minta laporan supaya saya tahu bahwa uang itu benar-benar apa digunakan untuk usaha. Maka kita berharap si fakir ini sudah naik level, tidak lagi fakir, minimal miskin gitu ya.
Syukur-syukur dia keluar dari apa? Kemiskinan, karena dia berhasil memenuhi standar minimal, dia nggak perlu berharap bantuan orang untuk kebutuhan dasarnya. Itu semangat zakat itu begitu, Ibu. Ya, kadang kita ada sebagian orang zakatnya 5 juta, 10 juta dimasukin ke amplop. Amplopnya ada 100. Kan begitu rata-rata. Isinya 100, 150, 200. Menurut saya kurang bagus. Kurang efektif. Nah, bahasa Bu Novi lebih pas tuh. Kurang efektif. Karena kita akan menjadikan orang itu terus tahun ke tahun begitu. Tapi kalau 10 juta, satu orang aja. Biarin dia bikin apa? Bikin warteg atau bikin ketoprak atau bikin apa lagi? Usaha kan begitu. Atau bagi dua kan begitu. Jelas ibu-ibu. Atau saya memberikannya sebagai bentuk investasi pendidikan. Karena salah satu cara menaikkan ekonomi itu investasi pendidikan. Saya bilang, Bu, jangan sampai putus anak ibu. Apa kendalanya? Biaya, Ustaz. Biaya misalnya. Ya sudah, ibu pilih sekolah mana yang ibu sukai, yang bagus, yang menurut ibu pondok atau apa. Nanti bayaran bulanannya saya. Uangnya sudah disimpan tuh 10 juta. Disalurkannya nggak sekaligus. Jadi kita seperti membantu dia mengelola apa ibu? Keuangannya. Udah saya keluarkan uangnya. Ibu gak usah pikirin bayarannya. Nanti saya yang transfer. Kalau bayarannya di pondok itu 1 juta tiap bulan, ibu gak usah mikirin. Ibu cuma mikirin jajannya dia aja. Nanti uang itunya sudah apa? Itu bagus. Itu namanya investasi pendidikan. Karena pendidikan itulah sebenarnya yang bisa mengangkat harkat dan martabat. Kalau pendidikan anak-anaknya bagus, maka ekonominya akan terangkat insya Allah. Tapi kalau sejak awal pendidikannya nggak bagus, umumnya susah untuk bangkit dari sisi ekonomi. Walaupun kadang ada kejadian di luar kebiasaan. Cuman kan kita nggak akan bicara yang di luar-luar kebiasaan. Kita ingin menempuh jalur normal aja. Kalau ternyata ada yang di luar kebiasaan, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, orang-orang miskin. Tidak perlu dijelaskan lagi. Yang ketiga adalah wal amilina 'alaiha, para petugas zakat. Amil itu artinya apa ibu-ibu? Para petugas zakat. Berarti orang-orang yang dia membantu kita mengumpulkan harta zakat kita, lalu mencatatnya, lalu menyalurkannya, bisa nggak dapat bagian dari zakat itu? Bisa ya. Kalau kita mau bagi rata, berarti dia dapat 1/8 dari bagian zakat tersebut. Amil, ya, disebutnya amil zakat kalau di kita ya, amil zakat. Yang keempat, ibu-ibu sekalian, wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang dilembutkan hatinya. Muallaf, biasanya mereka orang-orang yang baru masuk Islam ya. Orang-orang yang baru masuk Islam, yang mungkin secara akidah masih ada kerawanan dia balik lagi gitu. Nah itu harus saya selalu berharap di masjid-masjid itu ada mu'allaf center sebenarnya. Setiap masjid ada mu'allaf center, di mana ketika ada mu'allaf di satu lingkungan, dia tahu kemana dia harus mengadu, kemana dia harus bercerita, kemana dia harus mengeluh. Itu saya rasa harus ada. Dan itu susah nyarinya. Padahal itu bisa dipotensikan dari harta zakat. Ibu bisa bayangkan ya, kalau masjid mengelola harta zakat itu manfaatnya luar biasa. Banyak hal yang bisa dilakukan. Saya pergi ke daerah Merbabu. Merbabu apa itu yang di atas gunung, apa itu namanya? Ada Merbabu kan? Di situ ada pesantren masyarakat. Pesantren masyarakat Merbabu. Di atas gunung. Daerah kristenisasi, mohon maaf. Masjid induknya di Jogja, Jogokarian. Tapi dia bisa bikin pondok di atas gunung sana di Merbabu.
di basis kristenisasi di sana. Terjadi kan dulu Gunung Merapi ya, meletus itu, Gunung Merapi meletus. Itu bisa dikatakan bantuan-bantuan yang datang itu bermuatan kristenisasi. Khususnya yang di atas gunung-gunung itu bermuatan apa Ibu? Artinya enggak murni kemanusiaan, tapi ada misi terselubung di balik itu, memurtadkan apa? Umat-umat Islam yang akidahnya rapuh. Singkat cerita, Ustadz Salim dan teman-teman di Jogokarian, Salim Fillah, itu bikin apa? Pesantren masyarakat berbabu. Tadinya itu sebenarnya posko para relawan penanggulangan bencana Gunung Merapi, bencana alam itu. Allah berkahi, dapat dana sekian miliar dari TV One, dari ini, bikin gedung, bikin masjid. Saya pernah main ke sana sama teman-teman, salut. Di atas gunung ada anak-anak dari seluruh Indonesia, dari Jawa, dari Bogor, dari mana-mana belajar Quran di situ. Dan bisa menyatu dengan masyarakat. Nggak ada sekat dengan apa? Dan masyarakat pun merasa memiliki apa? Nah, itu penting saya rasa yang begitu ya. Karena kerawanan, apalagi tadi kita balik lagi ke fakir itu ya, rawan orang apa? Menjadi murtad. Atau orang yang baru masuk Islam tapi belum kuat, itu pun perlu dana zakat untuk kita buat kegiatan atau kita bantu secara ekonomi, secara finansial dan lain sebagainya. Itu yang keberapa Ibu-ibu? Yang keempat ya. Yang kelima, wafir riqab. Zakat itu bisa disalurkan untuk riqab, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Budak yang ingin apa Ibu? Kalau zaman sekarang sudah nggak ada ya Bu Af ya, nggak ada. Sudah bebas dari perbudakan. Tapi kalau zaman dulu ada manusia yang memang diperjualbelikan, namanya budak. Nah, seorang budak itu, ibu-ibu sekalian, kadang mereka melakukan mukatabah. Saya yakin ibu-ibu baru dengar mukatabah. Apa itu mukatabah? Semacam perjanjian dengan tuannya bahwa dia ingin menebus dirinya. Perjanjian ingin menebus dirinya. Gimana itu? Jadi seorang budak bilang begini, Ibu, mohon maaf, Tuan, saya pengen jadi orang merdeka. Begitu. Tapi kan saya dulu beli, kamu harganya mahal dulu. 400 juta atau sekian ratus juta. Mahal harga kamu. Iya, tapi saya pengen merdeka. Boleh nggak saya mencicil harga saya? Kalau zaman dulu begitu, Ibu. Boleh. Memang kamu sanggup? Mukatabah. Mukatabah. Di Quran ada itu ayat tentang mukatabah. Boleh. Nggak apa-apa deh. Kamu kalau bisa lunasin diri kamu ke saya 100 juta. Kamu cicil per bulan misalnya 5 juta, 4 juta. Pokoknya dari zuhur ke sore silahkan deh kamu keluar. Nyari apa? Nyari pekerjaan. Nanti kamu cicil saya. Cicil ke saya. Nah, orang yang begitu bisa diberikan zakat. Karena dia adalah budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan. Nah, itu namanya riqab. Jelas ibu-ibu? Walaupun jenis ini sudah nggak ada ya, kalau sekarang kita bingung nyari budak di mana.